Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari kelompok 10 akan menerangkan tentang agama dan pengaruhnya dalam kehidupan. Pertama-tama, seperti yang ada di layar masing-masing, ini merupakan anggota dari kelompok 10. Selanjutnya saya akan memulai di materi yang pertama, yaitu peran agama dalam kehidupan manusia. Agama merupakan ajaran yang berasal dari Tuhan yang ada di dalam kitab suci secara temurun-temurun dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Agama memberikan tuntutan manusia dan ajaran hidup, karena manusia tanpa agama sama halnya dengan manusia yang tidak memiliki tujuan. Dalam agama, manusia diajarkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama manusia, saling toleransi dalam beragama. Agama juga mengajarkan manusia agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain maupun lingkungan sekitar. Agama juga berguna dalam kebudayaan, agar manusia tidak kembali menjadi makhluk yang hanya memiliki tujuan bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan fisik dan jiwa manusia. Dengan banyak hal yang didapatkan manusia akan percaya dan memperbaiki diri dalam menjalankan agamanya. Fungsi agama dalam kehidupan manusia sendiri sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengendali utama dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai penolong dalam kesukaran. Yang ketiga, sebagai penentram batin. Dan yang terakhir, sebagai pengendali moral. Selanjutnya adalah fungsi agama terhadap kehidupan individu. Agama dalam kehidupan individu memiliki fungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Norma-norma tersebut secara umum menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar bisa sejalan dengan keyakinan agama yang dianut tersebut. Dilihat dari fungsi dan peran agama terhadap kehidupan individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi, ataupun pedoman hidup, maka pengaruh pentingnya adalah sebagai bentuk kata hati. Selain itu, individu juga menerima nilai-nilai dari luar. Keduanya membentuk kata hati dalam diri individu, dan ketika keduanya dapat berjalan secara harmonis, maka manusia akan merasa bahagia. Agama dalam kehidupan individu sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Dalam ajaran Islam terdapat nilai-nilai bagi kehidupan manusia yang kemudian nilai-nilai ini yang dijadikan sebagai acuan dan sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, agama sebagai sarana untuk mengatasi frustasi. Dalam psikologi, keadaan frustasi dapat menimbulkan tingkah laku agama. Orang yang mengalami frustasi dalam mengatasi frustasinya tidak jarang bertingkah laku religius. Untuk itu, orang yang frustasi melakukan pendekatan kepada Tuhan melalui ibadah, karena hal ini dapat melahirkan dan menciptakan tingkah laku keagamaan. Yang terakhir, agama sebagai sarana untuk memuaskan keingintahuannya. Agama mampu memberikan jawaban dari kesukaran intelektual, kognitif, dengan keinginan dan kebutuhan manusia akan orientasi dalam kehidupan. Hal ini dapat menempatkan diri secara berarti di tengah alam semesta ini. Bahasan selanjutnya yaitu fungsi agama terhadap kehidupan masyarakat.
Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang dibentuk berdasarkan tatanan sosial. Pada dasarnya, masyarakat sendiri terbentuk karena adanya solidaritas dan konsensus. Kepler dan M.J. Smith menganggap bahwa solidaritas dan konsensus merupakan unsur budaya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan yang berasal dari agama. Fungsi agama sendiri dalam masyarakat adalah sebagai motivasi dan etos masyarakat. Dalam hal ini, agama memberikan pengaruh yang besar dalam masyarakat. Tujuan para anggota berbagai kelompok agama sendiri berkaitan dengan dunia lain seperti masuk surga dan terhindar dari neraka, meringankan beban roh dan mendapatkan jaminan untuk berpindah ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Agama dalam kehidupan masyarakat sendiri memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif. Setiap penganut suatu agama berpendapat bahwa ajaran yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dilakukan dan dipatuhi. Yang kedua, sebagai fungsi penyelamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada pengikutnya adalah keselamatan yang mencakup dua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Yang ketiga, sebagai fungsi pendamaian. Melalui agama, seseorang yang memiliki suatu masalah atau yang memiliki rasa bersalah maupun berdosa dapat mencari kedamaian batin dengan melalui tuntunan agama. Yang keempat, berfungsi sebagai kontrol sosial. Ajaran agama dianggap sebagai pengawasan dan pengontrol secara individu maupun kelompok dalam menganut suatu agama. Yang kelima, sebagai fungsi pemupuk rasa. Semua penganut agama yang memiliki kesamaan dalam iman dan kepercayaan akan memupuk rasa solidaritas dalam kelompok agama tersebut. Yang keenam, fungsi transformatif. Ajaran agama mampu mengubah kepribadian seseorang, misalnya yang tadinya buruk menjadi memiliki kepribadian baru yang lebih baik daripada kepribadian yang sebelumnya. Selanjutnya, berfungsi sebagai kreatif. Ajaran agama akan mengajak dan mendorong pengikutnya untuk produktif dan juga menuntut untuk menemukan inovasi atau penemuan baru yang berguna. Yang terakhir, fungsi sublimatif. Ajaran agama memberkati segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Bila dilakukan atas niat tulus karena dan untuk Allah merupakan suatu ibadah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.